Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya di channel aku ini Ega Pratama Official. Hari demi hari kita lewati ya, meskipun banyak lika-liku di dunia. Dan ya alhasil kita selalu berusaha semampu kita. Meskipun tidak sempurna, meskipun tidak total dalam hasilnya, tapi kita sudah berusaha semampu kita. Jadi tidak perlu berkeluh kesah tentang hal itu. Dan kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik. Karena pembahasan kali ini mungkin agak sedikit membuka pemikiran kalian tentang hal yang mungkin kalian tidak tahu ya. Ataupun harus kalian lakukan ketika kalian ingin mendapatkan ataupun memahami isi dunia ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku. Dan ya, sebelum kita masuk di video, seperti biasanya kita sapa-sapa dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, dan semoga murah rezeki. Dan bagi kalian yang lagi kena masalah, lagi kena musibah, semoga cepat terlewati dan bisa kembali lagi normal, dan bisa kembali bahagia selalu dengan cara kalian sendiri-sendiri. Amin, Allahumma amin. Dan ya, seperti aku bilang tadi, aku akan membahas sesuatu yang menarik. Dan ini adalah mungkin salah satu pengetahuan aku ketika aku sudah mengalami semua peristiwa, aku sudah mengalami semua karakter yang aku coba. Dan ya semua itu hampir sama. Jadi aku rangkum dalam cerita ini. Sebenarnya panjang banget, mungkin bisa 2 jaman cerita ini, tapi aku potong-potong aja. Nanti kelanjutannya mungkin di next video selanjutnya aku akan bahas lagi yang lebih lagi ke jauh. Jadi itulah. Tuh ribet banget bang. Dan ya langsung aja, sekarang kita akan membawakan tema yang berjudul Kuasai 3 ini, harta tahta wanita di dunia ini. Wah, panjang banget ya judulnya ya. Dan ya, harta tahta wanita, ketiga hal ini mungkin bisa dibilang sensitif ya. Mungkin bisa dibilang sensitif karena apa? Menurut aku ketika kamu ingin mendapatkan 3 hal ini, kamu tidak perlu mengejarnya. Tidak perlu berlebihan mengejarnya. Karena apa? Aku merasa kalau semakin kamu kejar, semakin jauh, semakin susah. Contoh aja, kalau wanita, contoh kejar wanita ya. Wanita itu makhluk yang paling paling susah ditebak. Tapi terkadang wanita juga itu akan penasaran dengan cowok yang susah ditebak. Ya, itu mungkin sebagian besar berpikiran seperti itu ya. Mereka lebih cenderung memilih cowok-cowok yang bisa dibilang tidak polos. Dia cenderung lebih suka ke cowok-cowok yang mungkin bisa bilang pendiam, tapi pendiamnya tuh berisi dalam arti kata pengetahuannya tuh luas gitu ya, daripada cowok-cowok yang mungkin bisa dibilang polos. Nggak tahu deh aku penilaian polos itu menurut pandangan wanita itu seperti apa, tapi aku nggak paham tentang itu. Yang aku ingin sampaikan adalah ketika kita mengejar sesuatu ataupun wanita ataupun hubungan dengan yang lebih dengan wanita, kita harus benar-benar bisa mengerem ya. Ketika kita memberikan perhatian yang lebih, ketika kita menunjukkan rasa peduli kita yang lebih, yang ada dia hanya memanfaatkan kita. Dia hanya ada ataupun butuh untuk dirinya ketika dia butuh. Jadi ketika dia tidak butuh ya kita tidak akan dianggap. Ya, jadi ketika kita bisa bisa membuat luluh wanita, itu berarti kita jago ya. Yang aku bilang adalah wanita adalah tulang rusuk pria. Ketika kita luruskan akan patah, ketika kita paksakan akan patah juga. Jadi ya tulang rusuk akan mengikuti tubuh aslinya. Dan bang, kan banyak orang-orang yang sudah berjodoh tapi amit-amit ya cerai di tengah jalan. Apakah itu sudah takdir ya? Itu sudah takdir. Emang banyak di dunia ini yang belum paham tentang pernikahan. Mereka hanya mau nikah karena gengsi, karena malu, karena paksaan, karena desakan. Itu pun mereka lakukan tanpa sengaja ataupun sengaja meskipun terarah. Itulah kenapa wanita itu sulit ditebak. Jadi ketika kita memaksakan, kita tidak akan pernah dapat. Bukan hanya wanita sih menurut aku ya. Terus yang selanjutnya adalah harta. Wah. Harta adalah barang yang mungkin bisa dibilang penting ataupun tidak penting, tergantung individu masing-masing ya. Karena menurut aku ada yang lebih tinggi daripada harta, yaitu ilmu. Harta akan susah dicari ketika kamu tidak tahu ilmunya.
Jadi ilmu itu akan lebih tinggi. Tapi ada orang-orang yang berpendapat bahwa orang yang berharta itu akan lebih akan lebih dihormati karena mereka melihat harta bukan ilmunya. Ya, itu mungkin ada beberapa orang berpendapat seperti itu. Aku tidak menyalahkan karena pendapat orang masing-masing itu terserah. Ya, jadi menurut aku ilmu adalah tahap yang tertinggi. Dan harta ini ketika kita memilikinya dengan secara berlebih ataupun bisa dibilang kita memiliki harta yang berlimpah, itu akan menurut aku berat banget loh. Contoh ya, aku berpikir gini, kita berbentukan pendapat aja ya. Aku berpikir bahwa kalau kamu kaya, mungkin sisi positifnya adalah kamu bisa memberi, kamu bisa selalu berbagi, kamu bisa canda tawa bersama dengan orang-orang yang mungkin tidak berkecukupan. Terus positifnya, negatifnya adalah kamu akan dibebani oleh, misal kalau kamu punya rumah, bayar pajak rumah, pajak kendaraan, listrik, terus pembantu kalau kamu punya pembantu, terus belum lagi pajak bumi apa itulah, intinya seperti itu ya. Jadi ketika kita memiliki harta yang berlebih, itu akan terasa berat menurut aku. Jadi kalau bisa, aku sendiri ingin tidak kekurangan dan tidak berlebih. Karena kalau kekurangan aku tidak bisa apa-apa, guys. Jujur, aku kalau puncak kebahagiaanku adalah ketika orang itu bisa bahagia, tertawa ya. Apalagi bisa senang-senang bareng sama teman-teman dan siapapun itulah. Itu benar-benar puncak tinggiku. Jadi aku ingin mencapai puncak itu lagi. Ketika punya uang ya, nanti insya Allah punya rezeki, aku akan melakukan hal itu. Tapi tidak ingin berlebih dan tidak ingin kekurangan. Jadi ingin benar-benar standar agar aku bisa berguna dengan semua saudara-saudaraku yang di luar sana mungkin lagi membutuhkan. Terus yang ketiga adalah tadi wanita, harta, tahta. Ini paling bahaya menurut aku. Di zaman 2024 ini kita pasti sudah sering menemukan seorang pemimpin yang sok menjadi pemimpin. Seorang bos yang sok menjadi pemimpin. Dia itu mungkin terlahir dari orang kaya, jadi tidak tahu sengsaranya mungkin penderitaan orang-orang yang tertekan di bawahnya. Jadi orang-orang seperti itu harusnya mulai dari nol dulu agar dia merasakannya. Tapi ada kalanya orang-orang yang sudah terlahir kaya, dia menjadi pemimpin di suatu perusahaan yang mungkin tadinya belum dia pelajari nih, bagaimana rangkaiannya, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana cara memanusiakan manusia ataupun pekerjaannya di suatu perusahaan itu. Dia menjadi pemimpin dan dia sok-sok memimpin. Dia tidak mempertimbangkan anak buahnya, lebih mempertimbangkan bagaimana dia bisa menghasilkan. Aku pernah kerja di suatu perusahaan. Perusahaan ini sebenarnya bisa dibilang ini adalah perusahaan kecil ya, kecil banget. Tapi yang aku pelajari dari perusahaan itu adalah banyak orang-orang yang menurut aku sombong, menurut aku sok tahu, menurut aku dia ingin meninggi padahal dia masih direndah. Kenapa aku bilang gitu? Banyak orang-orang yang menilai bahwa semuanya itu tentang tentang kedudukan, semuanya tentang posisi. Jadi ketika kamu berada di posisi itu yang paling lama, dia bahkan bisa memerintah kamu seenak jidat. Bahkan kalau ia memerintahkannya dalam arti kata emang memerintahkan sesuai job desk ya, kita harus ini, oke lah kita layani. Tapi yang memerintahkan ini benar-benar nggak atas logikanya itu nggak nyampe gitu loh. Jadi tidak pernah mementingkan nanti fisiknya karyawan gimana ataupun temannya gimana, melainkan dia memikirkan egonya masing-masing. Dan saya yakin 100% orang itu akan tersesat nantinya. Saya yakin tersesat. Karena saya tuh paling gak suka dengan orang-orang yang memimpin tapi dia tidak tahu apa yang diterima rasa sakit oleh bawah-bawahannya. Mungkin dia cenderung memikirkan perusahaannya dan bla 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 bla, alhasil pernah terdengar dikorupsi oleh atasan sebelumnya. Tapi tidak ditindaklanjuti. Ketika ada supervisor mungkin dari pusat gitulah, aku nggak tahu, dia memerintahkan untuk kita yang para pekerjanya untuk mengakui gaji segini, tapi itu bukan gaji kita sesungguhnya. Untungnya bukan saya yang disuruh berjujur. Kalau saya yang suruh maju dan terus terang masalah perihal gaji, kan saya bongkar seluruhnya. Saya tidak peduli itu. Saya tidak peduli nanti reaksi teman-teman gimana, saya tidak peduli. Saya pedulikan adalah kejujuran. Untung bukan saya.
Ya, saya itu tidak suka, paling benar-benar tidak suka. Karena gini, seseorang menuntut kejujuran, seseorang menuntut totalitas dalam kerja, seseorang menuntut terbuka dalam sesuatu hubungan. Tapi orang itu tidak pernah bisa mencontohkannya, orang itu tidak pernah bisa juga untuk memberi posisi ataupun mencontohkan hal tersebut ke kita. Terus kita harus begitu gitu kah? Yang ada kita hanya diberbodohi oleh orang-orang seperti itu. Begitupun ikatan-ikatan dengan wanita ataupun dengan pasangan lainnya. Sagittarius, aku yakin 100% Sagittarius itu paling nggak suka diperintah oleh orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Oke lah kalau Sagittarius tuh orangnya nggak enakan ya, tapi terkadang Sagittarius tuh akan mengetes juga orang yang memerintah ini pantas nggak ataupun bener nggak di posisinya. Dia bener-bener pantas untuk diikuti nggak, cara dia menahan emosi, cara dia memecahkan sebuah masalah, cara dia benar-benar berkomunikasi dengan timnya, itu semua akan dilihat oleh Sagittarius. Dan ketika Sagittarius sudah respect, wah, kamu suruh kemanapun Sagittarius akan berangkat ya. Tapi kalau Sagittarius gak respect, alah, jangan jauh-jauh deh, ngelangkah satu langkah pun Sagittarius nggak akan lakukan. Bukan karena sombong ya, menurut Sagittarius gimana ya, seorang pemimpin harus benar-benar menunjukkan sifat kepemimpinannya, bukan sifat bos. Semua orang bisa menjadi bos, tapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Semua orang bisa menjadi tertinggi dengan uangnya, dengan hartanya, tapi semua orang tidak pernah bisa menjadi tingkat tertinggi untuk orang-orang di sekitarnya. Maksudnya untuk diangkat oleh orang-orang sekitarnya untuk menjadi pemimpin mereka. Tidak seperti itu ya guys. Jadi ya sebaik mungkin kalian harus bisa kontrol 3 hal ini. Harta, tahta, wanita untuk menaklukkan dunia ini. Kita tidak perlu berlebihan untuk meminta 3 hal itu, karena itu mungkin wujud terendah yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya pemberian terendah menurut aku. Kita selalu diberikan kesehatan, nikmat kesehatan, nafas, makan dan lain sebagainya, itu sudah benar-benar wujud tertinggi. Kalau kita meminta wujud terendah dan kita meminta secara paksa langsung ke manusianya, bukan ke Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan kalian, itu sama saja kita merendahkan secara tidak langsung, merendahkan beliau karena menggunakan kemampuan manusia, tidak menggunakan kehendaknya. Jadi ya jangan pernah macam-macam dengan alam. Alam ini bisa menjadi musuhmu dan bisa menjadi sahabatmu. Kamu bisa memindahkan awan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa menaklukkan teman-temanmu tanpa kamu mengeluarkan emosimu, tanpa kamu menaklukkan dengan cara kasar. Mereka bisa takluk, itu karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu, kalau sudah atas izinnya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kun fayakun, ketika dia sudah berkehendak, maka akan terjadi. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mungkin kita akan kedepannya membahas lagi ya selanjutnya, karena ini sudah durasinya sudah hampir selesai ya. Kita jumpa lagi, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal menyinggung kalian di luar sana, ataupun kalian tidak paham dengan isi video ini. Aku minta maaf ya guys, karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Jadi aku minta maaf ketika kalian tidak paham dan tidak merasa nyaman dalam pembahasan ini. Oke? Dan aku terima kasih banget untuk kalian yang sudah like, comment, dan subscribe. Untuk kalian yang sudah menonton beberapa menit, thank you untuk kalian semua. Dan selalu support channel ini agar aku bisa membuatkan konten-konten yang menghibur lainnya, jalan-jalan, ngevlog ataupun berbagi lainnya. Jadi kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius. Bye bye.